Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di materi kali ini, kelas Digital Journalism akan membahas tentang perlindungan sumber jurnalisme di era digital. Saya buat rekaman ini untuk bisa teman-teman nanti pelajari dan juga memahami tentang mekanisme, tantangan, dan kerangka hukum di Indonesia. Jadi ini sesinya adalah strategis ilmu komunikasi dan jurnalistik, teman-teman. Oleh karenanya, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan dasar, mengapa sumber perlu dilindungi ya? Jadi, ketika kita membuat berita, konten, ataupun membuat sesuatu artikel, entah itu feature atau hard news, soft news, itu sumber jurnalisme atau biasa disebut dalam istilah whistleblower adalah pilar informasi publik. Tanpa perlindungan, informasi krusial tentang korupsi atau pelanggaran HAM, seyogyanya ya, tidak akan pernah terungkap. Jadi di sini mengapa sumber perlu dilindungi? Yang pertama adalah menjaga integritas proses pencarian berita, kemudian menumbuhkan kepercayaan publik kepada media, dan melindungi keselamatan fisik dan karir narasumber. Nah, jika diartikan ada perbedaan nggak sih tulisan ilmiah dengan tulisan berita gitu kan? Ada. Bedanya adalah ketika kita menulis ilmiah itu basisnya adalah data. Nah, ketika kita menulis berita, ada salah satu keunikan di sini yaitu narasumber itu adalah orang yang mengetahui lebih dari kita, bahkan dia disebut sebagai source, ya, sumber, maka dia harus dimiliki oleh seorang wartawan atau wartawati untuk menjaga integritas proses dari penulisan berita tersebut. Integritas itu artinya base-nya sama-sama data, tapi yang ini kita bisa pemberitaan lebih daripada sekedar data gitu ya. Kita harus mewawancarai dan sebagainya gitu. Nah, apakah disebut ilmiah? Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi itu ilmiah. Maka menumbuhkan kepercayaan publik kepada media juga penting. Oleh karenanya sumber perlu dilindungi. Baik jangka panjang dan jangka pendek, melindungi sumber juga melindungi keselamatan fisik dan karir narasumber di kemudian hari setelah berita terbit. Begitu ya. Nah, ketika kita sudah selesai dengan mengapa sumber itu harus dilindungi, maka kita akan beralih ke kerangka hukum dan etika. Nah, di sini ada yang namanya hak tolak dan kode etik jurnalistik, teman-teman. Yang pertama adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Ini diakui di dalamnya hak tolak, yakni hak jurnalis untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber di depan hukum. Itu sah, gitu ya. Jadi hak tolak adalah hak jurnalis untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber di depan hukum. Ketika pemberitaan itu dalam satu dan lain hal itu dikenakan hukum gitu ya. Kemudian KEJ pasal 7, wartawan Indonesia menghargai hak tolak demi melindungi narasumber yang tidak bersedia identitasnya diketahui. Nah, apalagi di putusan MK, perlindungan sumber adalah bagian dari kemerdekaan pers yang merupakan hak asasi warga negara. Oleh karenanya, hak tolak dan kode etik jurnalistik ini teman-teman harus memahami bahwa ada hukumnya dan dilindungi narasumbernya serta dihargai ketika narasumber itu tidak bersedia identitasnya diketahui. Begitu. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ancaman di ruang digital ya teman-teman ya? Ancaman di ruang digital ini nyata teman-teman. Jejak digital atau digital footprint seringkali lebih jujur daripada kesaksian verbal. Ancaman utama meliputi surveillance massal atau penyadapan komunikasi tanpa izin. Itu ya. Dan itu dilakukan. Tanpa izin itu berarti bukan dengan pihak yang berwenang ya. Pihak yang berwenang dalam ini polisi memiliki izin untuk penyadapan komunikasi ketika uh, menangani suatu kasus. Kemudian metadata, data di balik file, lokasi, waktu, perangkat. Jadi ketika kita mengunggah sebuah file, ada metadatanya. Metadata itu berisi informasi tentang lokasi, waktu, dan perangkat. Hal tersebut sangat urgent dan harusnya itu di luar
kendali ya, maka metadata ini menjadi salah satu threat di ruang digital. Kemudian spyware, perangkat lunak yang menginfeksi ponsel jurnalis, ini sering dan uh, seringkali terjadi jadi penyadapan WhatsApp, pengambil alihan media digital dan sebagainya itu benar-benar ada dan sering terjadi teman-teman. Nah, kemudian faktanya keamanan digital itu lebih dari 50%, ya, tepatnya 64% jurnalis merasa tak aman, itu dari laporan UNESCO tahun 2022 ya. Semoga angka ini berkurang di tahun 2025 dan mengecil di tahun 2026. Jadi data ini menunjukkan bahwa mayoritas jurnalis merasa infrastruktur digital saat ini membuat perlindungan sumber menjadi lebih sulit, teman-teman. Jauh lebih sulit dibandingkan era analog. The ceiling effect atau merujuk pada fenomena di mana sumber takut bicara karena ada risiko digital. So, banyak wartawan yang justru lebih suka ke analog daripada digital. Itu sering saya temui juga. Ketika dia treatment sumbernya, itu dia mentreatment secara analog daripada digital. Karena the chilling effect ini, fenomena ini nyata adanya kan, sumber takut bicara karena risiko digital. Dan itu harus dipahami menjadi hak dari narasumber ketika kita melakukan pemberitaan. Nah, mekanisme pelindungan teknis, ya, ketika menghadapi ancaman tersebut, maka ada mekanisme perlindungan teknisnya. Di sini ada tools dan protokol keamanan, ada signal atau E2EA, ya, gunakan pesan instan dengan inskripsi ujung ke ujung agar penyedia layanan tidak bisa membaca konten dari go to search. Terus kemudian PGP encryption, metode standar untuk mengenkripsi email sehingga hanya pemilik kunci private yang bisa membukanya. Gitu. Tor browser membantu jurnalis dan sumber menjelajah web secara anonim tanpa teracak alamat IP asli. Nah, ini salah satu protokol keamanan yang wajib untuk dicoba dan selalu ditegakkan ya. Nah, kemudian mekanisme perlindungan lagi adalah manajemen metadata atau digital hygiene. Jadi metadata subscribing itu selalu hapus data EXIF pada foto dan properti pada file dokumen sebelum publikasi. Itu ya. Air gap system, gunakan komputer yang tidak terhubung ke internet untuk mengolah dokumen paling sensitif. Lalu strong paraphrase, gunakan kalimat unik panjang, bukan kata sandi sederhana yang mudah diretas. Lalu anonymous drop, gunakan sistem seperti secure drop untuk menerima dokumen secara anonim. Nah, manajemen metadata ini habit ya, kebiasaan baru yang harus dimiliki seorang wartawan di era digital untuk melindungi sumbernya. Ada scrubbing, ada air gap system, strong paraphrase, dan juga anonymous drop. Nah, kita merujuk ke analisis studi kasus, teman-teman. Edward Snowden, ya, open second ya, kalau nggak salah, keberhasilan OpenSex gitu. Seksnya pakai C ya. Nah, disiplin teknologi. Nah, Snowden ini berhasil berkomunikasi dengan jurnalis Glenn Greenwald menggunakan enskripsi PGP yang sangat ketat. Dia melatih jurnalis untuk menggunakan alat yang benar sebelum membocorkan data. Keberhasilan ini membuktikan bahwa teknologi enskripsi kuat dapat mengalahkan surveillance negara jika digunakan dengan disiplin. Gitu. Ya, lalu kemudian reality winner, kegagalan metadata. Reality winner, winner tuh tertangkap, teman-teman, setelah membocorkan laporan intelijen ke media The Intercept. Kegagalan bukan pada inskripsi pesan, melainkan pada metadata fisik. Printer laser modern meninggalkan pola titik kuning, mikroskopis seperti gambar, gitu ya, mikrodot, yang mengidentifikasi nomor seri printer dan waktu percetakan dokumen tersebut. Sampai segitunya ya, kegagalan metadatanya ya. Kemudian ada juga Panama Papers, ini yang paling terkenal, skandal data masif, melibatkan 2,6 terabyte data. Keamanan dikelola oleh salah satu provider di sana ya, ICG, menggunakan server transkripsi yang hanya bisa diakses oleh jurnalis terpilih dengan autentikasi dua faktor, atau two authentication, two factor authentication. Kemudian keamanan kolektif,
Kesuksesan investigasi ini bergantung pada janji bersama antar jurnalis di dunia untuk tidak mempublikasikan identitas sumber John Doe yang memberikan data tersebut. Panama Papers. Nah, riset dan data terkini, teman-teman. Tingkat penyadapan global itu yang paling tinggi ada di Timur Tengah. Estimasi presentasi jurnalis yang merasa komunikasi digital mereka dipantau oleh otoritas tahun 2022 itu berada di Timur Tengah sebanyak 85%. Kemudian di Asia Pasifik termasuk Indonesia itu 70%, hanya berkisar 5%. Kemudian di Amerika Latin dan yang paling mengecil di Eropa. Nah, ketika kita berbicara tentang ranah Asia Pasifik, dalam hal ini UU Pers dan UIT Indonesia, itu paradigma hukum Indonesia seringkali berbenturan, teman-teman. UU ITE digunakan untuk menyasar narasumber digital meski UU Pers melindunginya. Kesimpulannya di situ. Coba kita lihat. Aspeknya, semangatnya itu UU Pers nomor 40 tahun 99, itu perlindungan kemerdekaan pers. Pers is freedom karena dia salah satu pilar demokrasi. Tapi UU ITE nomor 1 tahun 2024 itu pengaturan informasi elektronik. Hak tolaknya itu diberikan secara eksplisit seperti yang tadi saya bacakan di depan, tapi di UU ITE nomor 1 tahun 2024, hak tolak ini, yang tadi jurnalis boleh tidak menyebutkan nama sumber, tidak diatur. Jadi ada celah hukum di situ. Resikonya apa? Resikonya adalah ketika di UU ITE nomor 1 tahun 2024, maka adanya kriminalisasi atau pencemaran nama baik. Sedangkan di UU Pers nomor 40 tahun 99 yang semangatnya adalah perlindungan kemerdekaan pers, justru risikonya adalah sanksi administratif atau perdata. Jadi sama-sama memiliki sanksi, tapi bobotnya lebih banyak di UU ITE nomor 1 tahun 2024. Nah, ketika sudah tahu semangatnya seperti itu, di mana tanggung jawab redaksi? Setiap institusi media mempunyai value dan ideologi masing-masing, teman-teman. Maka dalam hal ini, protokol institusi media itu harus ditegakkan. Pertama, edukasi staf itu harus menjadi salah satu SOP yang ada di setiap institusi media. Jadi melakukan pelatihan keamanan digital berkala untuk semua jurnalis dan editor itu penting adanya. Dan bisa jadi dijadikan SOP ya. Kemudian infrastruktur aman, menyediakan VPN perusahaan dan sistem penyimpanan data internal yang terenkripsi. Lalu ketika ada serikat pekerja di sana, berarti harusnya ada bantuan hukum. Menjamin perlindungan hukum bagi narasumber jika terjadi kebocoran atau tuntutan, bahkan sudah berani tentu ke Dewan Pers, dalam hal ini jurnalis. Jadi dari protokol ini minimal ya itu harus ada edukasi staf, infrastruktur aman, dan bantuan hukum. Kesimpulannya apa pada pertemuan siang hari ini atau pertemuan kali ini? Perlindungan sumber di era digital bukan sekedar pilihan etis, teman-teman. Sekali lagi ya, perlindungan sumber di era digital itu bukan sekedar pilihan etis, melainkan syarat mutlak keberlangsungan jurnalisme berkualitas. Dibutuhkan kombinasi antara disiplin teknis, ketegasan hukum, dan integritas moral. Jadi kalau ada pertanyaan, kita ke Fiklas Universitas Gunadarma untuk mendiskusikannya. Ya, jadi perlindungan sumber daya digital bukan sekedar pilihan etis, tapi sebuah kewajiban ya. Itu syarat mutlak. Begitu. Nah, terima kasih karena ini pertemuan ke minggu ke-13 atau 14. Terima kasih sudah membersamai saya gitu ya. Eh, Sehat-sehat buat semua. Kita ketemu di Fiklas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.